Gue mau nanya satu hal. Kalau gaji lu naik, harusnya hidup lebih tenang kan? Tapi kenapa banyak orang justru bilang, gue sekarang kok malah makin stres ya? Kalau itu kejadian sama lo, tenang bro. Masalahnya bukan penghasilan lo. Masalahnya, hidup lu nggak punya struktur. Kita lurusin satu hal dulu. Uang nggak pernah jadi solusi utama. Uang itu cuma amplifier bro. Kalau hidup lu berantakan, uang cuma bikin berantakannya naik level. Kalau hidup lu nggak punya sistem, gaji naik cuma bikin tanggung jawab naik, pengeluaran naik, stres naik, tanpa bikin lu lebih aman. Bagian 1, gaji naik sama dengan gaya hidup naik. Ini penyakit paling umum. Begitu gaji naik, tempat tongkrongan naik, standar makanan naik, cara liburan naik, ekspektasi sosial naik, semuanya naik. Satu hal yang gak ikut naik, ketenangan finansial. Kenapa? Karena kebanyakan orang hidup menyesuaikan pemasukan, bukan menyesuaikan tujuan. Mereka nggak bilang, tambahan uang ini buat apa ya? Mereka cuma mikir, sekarang gue pantas hidup lebih enak. Dan disitulah jebakannya bro. Naik gaji itu bukan hadiah. Itu tanggung jawab baru. Tapi mayoritas orang nerima uangnya, nolak tanggung jawabnya. Akhirnya, mereka hidup lebih mahal, bukan lebih mapan. Bagian 2, hidup tanpa sistem. Gue mau jujur, kebanyakan orang hidup tanpa sistem. Mereka nggak tahu fixed cost mereka, nggak tahu berapa sisa ideal, nggak tahu batas aman belanja. Mereka hidup pakai, kayaknya masih cukup nih. Masalahnya bro, kayaknya itu bukan angka. Aset analis nggak hidup dari rasa. Dia hidup dari struktur. Struktur itu sederhana. Uang masuk, uang wajib, buffer, baru lifestyle. Kalau urutannya kebalik, hidup lu pasti stres. Ada pepatah bisnis lama. Income is vanity, profit is sanity. Penghasilan itu gengsi, sisa itu kewarasan. Kalau penghasilan lu besar tapi sisa nol, lu bukan sukses, lu cuma sibuk kelihatan sukses. Bagian 3, tidak ada buffer, dana darurat. Ini bagian krusial bro. Banyak orang gajinya naik, tapi hidupnya rapuh. Kenapa? Karena satu hal, mereka nggak punya buffer. Sedikit saja kejadian, sakit misalnya, keluarga butuh, kerjaan goyang, langsung panik. Stres datang bukan karena miskin, tapi karena hidup lu rapuh. Dana darurat itu bukan soal nominal, itu soal ketahanan mental. Orang tanpa buffer, gampang panik, gampang salah ambil keputusan, gampang nyemplung ke utang. Dana darurat itu bukan tabungan, itu perisai bro. Dan hidup tanpa perisai, cepat atau lambat pasti luka. Bagian 4, kenapa orang kaya terlihat lebih tenang? Pernah lihat orang yang gak pamer, gak ribut, tapi hidupnya stabil? Bukan karena mereka gak punya masalah bro, tapi karena mereka punya jarak aman. Jarak antara kejadian buruk dan kehancuran finansial. Itu namanya buffer. Sementara kebanyakan orang hidup mepet, pas-pasan, tapi sok kelihatan aman. Itu kombinasi paling berbahaya. Kalau lu gaji naik, tapi nggak punya dana darurat, nggak punya sistem, nggak tahu batas hidup lu, jangan salahin stres, jangan salahin kerjaan, jangan salahin ekonomi. Salahin keputusan lo sendiri. Karena lo milih naik gaya hidup sebelum naik struktur. Bagian 5, reframe total. Gue mau lo ingat ini. Naik gaji itu kesempatan, bukan izin buat hidup sembarangan. Urutan sehatnya struktur, buffer, aset, baru lifestyle.
Kalau urutan lu kebalik, hidup lu bakal selalu kelihatan naik, tapi rasanya berat. Closing. Kalau gaji lu naik, tapi hidup lu tetap stres, itu bukan nasib. Itu tanda hidup lu belum punya sistem, belum punya buffer, belum siap naik kelas. Dan kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Bukan dengan nambah uang, tapi dengan ngerapiin struktur hidup. Karena di dunia nyata, yang bikin tenang bukan gaji besar, tapi hidup yang tahan banting.